Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofi amja'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani rahmakumullah. Al-Quranul Karim menjelaskan bahwa seluruh yang ada di bumi dan di langit itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun manusia tidak mengetahui tasbihnya itu bagaimana. Yang hanya diketahui adalah tasbih-tasbih yang diucapkan oleh manusia itu sendiri. Pada kesempatan ini kami akan mengaturkan penjelasan tentang tasbih. Adapun penjelasannya seperti berikut ini. Surat Al-Hadid ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Artinya, semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah, menyatakan kebesaran Allah, dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Penjelasan ayat, Allah menggambarkan tentang keagungan dan kemuliaannya, serta keluasan kekuasaannya. Bahwasanya semua yang berada di langit dan yang berada di bumi, dari makhluk yang dapat berbicara hingga yang tidak dapat berbicara, dan juga benda-benda padat, bertasbih memuji Robnya dan menyucikannya dari segala sesuatu yang tidak pantas baginya. Semuanya taat kepada Robnya dan tunduk kepada kekuasaannya. Pada semua benda tersebut terlihat pengaruh-pengaruh hikmahnya. Surat Al-Isra ayat 44. Tusabbihu lahu samawatu sab'u wal ardu wa man fihinna wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Penjelasan ayat, langit yang 7 dan bumi yang 7 lapis, dan semua makhluk yang ada di dalamnya bertasbih pada Allah. Dan setiap sesuatu di alam ini menyucikan Allah dengan sebenar-benarnya, disertai pujian dan sanjungan bagi Allah. Akan tetapi kalian, wahai manusia, tidak dapat memahaminya. Ikhwani arsadukumullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan tentang ayat yang menjelaskan bahwa semua yang ada di langit dan di bumi itu semuanya bertasbih kepada Allah, namun tasbihnya bagaimana manusia tidak bisa mengetahuinya. Untuk selanjutnya kami akan mengaturkan penjelasan tentang bentuk-bentuk atau model kata tasbih yang ada dalam Al-Quran. Adapun penjelasannya seperti berikut ini. Tampilan kata tasbih dalam Al-Quran. 1. Tampil menggunakan fi'il madhi. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim.
Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah, dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Al-Hadid ayat 1 menggunakan fi'il madhi itu pengertiannya bertasbihnya sejak dahulu. 2. Tampil menggunakan fi'il amar. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud atau sholat. Al-Hijr 98. Menggunakan fi'il amar berarti selalu mengerjakannya sejak diperintah. 3. Tampil menggunakan fi'il mudhari'. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin fa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Al-Isra 44. Tampil menggunakan mudhari' berarti mulai sekarang hingga akan datang. 4. Tampil menggunakan masdar atau isim. Amlau milahun ghairullahi subhanallahi amma yusyrikun. Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah? Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. At-Tur 43. Tampil menggunakan masdar berarti melakukannya tidak kenal waktu, terus menerus. Ikhwani arsadokumullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan tentang bentuk-bentuk kata tasbih, baik berupa fi'il, kata kerja, maupun isim, yang mana semuanya telah dijelaskan dalam Al-Quran. Untuk selanjutnya kami akan mengaturkan tentang fadilah atau keutamaan bertasbih yang dilaksanakan atau diucapkan dengan benar dan sungguh-sungguh. Adapun penjelasannya seperti berikut ini. Di antara keutamaan membaca tasbih. 1. Penghapus dosa meski seperti buih di laut. Mangqala subhanallah wa bihamdi biyaumin mi'ata marrah khutot khatoyahu wa ingkanat mithla zabadil bahar. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi dalam sehari 100 kali, maka akan dihapus dosa-dosanya meskipun seperti buih di lautan. Hadis riwayat Bukhari. 2. Diberi 20 kebaikan dan dihapus 20 keburukan atau dosa. Faman qala subhanallah kutibat lahu biha isruna khamsat hasanatan au khutat anu isruna sayiatan. Barang siapa mengucapkan subhanallah, maka akan ditulis baginya 20 kebaikan dan dihapus darinya 20 kesalahan atau dosa. Hadis riwayat Ahmad. 3. Diberi 1000 kebaikan dan dihapus 1000 keburukan atau dosa. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayati suahadukum an yaksiba fi kulli yaumin alfa hasanah fasa'alahu sa'ilun minal julasa'ih kaifa yaksifu alfa hasanah qala yusabihu mi'ata tasbihah fa yuktabu lahu alfu hasanah au yuhattu anhu alfu khati'ah.
Rasulullah SAW bersabda, apakah salah seorang dari kalian tidak mampu memperoleh 1000 kebaikan dalam sehari? Lalu salah seorang dari yang hadir bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang dari kita dapat meraih 1000 kebaikan dalam sehari? Beliau menjawab, ia bertasbih 100 kali dan itu akan dicatat sebagai 1000 kebaikan untuknya atau dihapus darinya 1000 kesalahan. Hadis riwayat Muslim. 4. Bisa menggugurkan dosa seperti pohon menggugurkan daunnya. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal hamdalillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar la tusakitu min dzunubil abdi kama tasaqata waraku hadhihi syajarah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah dan Allahu akbar akan menggugurkan dosa-dosa hamba sebagaimana bergugurannya dedaunan pohon ini. Hadis riwayat Tirmidzi. Ikhwani arsadokumullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan tentang semua yang ada di bumi dan di langit bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun manusia tidak bisa mengetahui bagaimana mereka bertasbih karena sudah menjadi aturan Allah. Semoga menjadi perbendaharaan ilmu kita dalam memahami Al-Quranul Karim. Semoga semuanya dimudahkan oleh Allah. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.